Seperti kita ketahui, penyimpangan sosial biasanya disebabkan oleh ketidaksanggupan seseorang menyerap norma sosial di masyarakat, yaitu keadaan di mana seorang individu tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan tidak pantas, karena seseorang tersebut mengalami sosialisasi yang tidak sempurna baik secara internal ataupun eksternal, proses belajar yang menyimpang, serta pengaruh negatif dari media, sehingga membuat atau memungkinkan seseorang tersebut cenderung melakukan perilaku yang menyimpang. Menurut James van der Gender, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang atau masyarakat. Kali ini kami akan membahas bentuk penyimpangan kategori kejahatan atau tindak kriminal yang termasuk juga jenis penyimpangan sekunder, yaitu pembunuhan siswa Taruna Nusantara Magelang yang terjadi pada Jumat 31 Maret 2017. Pembunuhan ini dimotivi karena dendam pribadi. Pelaku juga seorang yang menyukai film-film kekerasan. Sangat disayangkan, pembunuhan terjadi di sekolah bergengsi terbaik di Nusantara, yaitu sekolah tingkat atas yang berasrama penuh. Sekolah ini berbasis semi militer. Sekolah ini dikenal dengan konsep pembentukan karakternya, penekanan pada nilai-nilai kebangsaan, kejuangan, dan kebudayaan, serta berfilosofi terpadunya 3 aspek akademik, kesemaptaan jasmani, dan kepribadian. Namun sangat disayangkan, pendidikan atau di lingkungan yang baik sekalipun tidak menjamin penyimpangan sosial tidak terjadi. Kepala Polda Jawa Tengah Irjen Pol Chondro menjelaskan pelaku berinisial AMR berumur 15 tahun. Nekat membunuh korban lantaran kesal beberapa kali dipergoki mencuri barang-barang milik siswa lain. Tidak hanya itu, ponsel milik pelaku juga pernah dipinjam korban, sehingga ponsel tersebut disita oleh pihak sekolah. Ponsel pelaku disita karena siswa kelas 10 dilarang membawa ponsel saat sekolah. Pelaku meminta korban untuk mengambil ponsel itu ke pihak sekolah, namun korban menolak sehingga pelaku merasa sakit hati. Pelaku merupakan teman satu bara korban, lalu ia membunuh korban menggunakan pisau. Korban tidak melawan karena sedang tidur pulas pada Jumat, tanggal 31 bulan 3 2017. Sekitar pukul 3:30 WIB di kamar 2B Graha 17, Komplek SMA Taruna Nusantara, Kabupaten Magelang. Chandro menjelaskan pisau sepanjang 30 cm itu dibeli pelaku di sebuah supermarket sehari sebelum eksekusi. Ia sisipkan pisau tersebut di sela-sela buku sehingga lolos dari pemeriksaan petugas saat masuk ke dalam barak. Saat kawannya bertanya untuk apa membeli pisau, dia menjawab untuk prakarya, sedangkan semua peralatan prakarya sudah disediakan oleh pihak sekolah, ungkap Chandro. Pelaku melakukannya di dini hari dan tidak terdengar oleh teman-temannya. Dan kasus ini akan jadi evaluasi sekolah terkait pengamanan agar lebih ketat dan steril. AMR sudah mengakui perbuatannya kepada penyidik pada Jumat, tanggal 31 bulan 3 2017, pukul 21:30 WIB. Tersangka mengakui menyesal dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami bawa Kepala Dinas Psikologi dan Polda Jateng untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan, ujar Condro. Dan pelaku dikenakan pasal 80 ayat 3, pasal 76 CUU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 340 SUP, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun penjara atau denda 3 miliar. Pelaku saat ini sudah ditahan di tahanan khusus anak di Markas 2 Polres Magelang Kota. Tempat dan waktu penyimpangan ini di SMA Taruna Nusantara Magelang yang terjadi pada Jumat 31 Maret 2017 pukul 3:30 WIB di kamar 2B Graha 17 Komplek SMA Taruna Nusantara, Kabupaten Magelang. Dampak atau akibat penyimpangan tersebut. 1. Terjadinya trauma pada siswa atau siswi yang ada di Taruna Nusantara. Yang kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat akan integritas atau kualitas terhadap Taruna Nusantara. Yang ketiga, terjadinya PTSD pada warga Taruna Nusantara yang menjadikan pihak sekolah melakukan atau menyediakan pelayanan psikologis dengan trauma healing. Yang keempat, Taruna Nusantara melakukan evaluasi sistem penerimaan siswa atau siswi serta meningkatkan keketatan tes psikologis terutama EQ untuk meminimalisir perilaku menyimpang. Lanjutnya analisa kelompok menyikapi penyimpangan tersebut. Dari kasus tersebut, hasil analisa kami adalah seseorang dengan lingkungan yang baik dan berpendidikan baik belum tentu menjamin seseorang untuk tidak melakukan perilaku menyimpang seperti AMR. Pelaku berlatar belakang keluarga militer dan bersekolah di salah satu SMA berbasis semi militer terbaik di Nusantara. Dari analisis penyidik, pelaku menyukai film-film kekerasan dan suka mempelajari teknik-teknik kekerasan sehingga tidak menutup kemungkinan pelaku yang berusia 15 tahun belum siap untuk mengelola mana fiktif, mana nyata sehingga melakukan penyimpangan dan sampai mengancam nyawa seseorang. Solusi atau hal yang dapat kita pelajari ke depannya dari kasus ini adalah 1. Melakukan sosialisasi sempurna baik secara internal atau keluarga maupun eksternal, lingkungan, masyarakat, sekolah, atau organisasi. Dan yang kedua, menanamkan sikap responsibility atau rasa tanggung jawab akan segala tindakan anak serta mengajarkan konsekuensi atas segala tindakan kepada anak.